Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja ibu-ibu, terima kasih sudah datang pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam modul ini ibu-ibu ada 4 sesi. Nah, sesi pertama ialah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang sesi kedua memahami perilaku anak. Sesi ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Sesi keempat ialah membantu anak sukses di sekolah. Nah, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang baik? Nah, siapa yang ingin mau menjawab, Bu Ibu? Ajukan tangannya, sampaikan apa yang harus dilakukan menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, pertama dari siapa dulu, Bu? Kalau menurut saya, kenapa kita bisa dan harus mengarahkan anak itu supaya dia bisa lebih baik dan pintar di sekolah, kan itu kan kebanggaan kita juga. Makanya di rumah kita harus membina dia, misalnya dari masih usia dini itu kan kita harus mengasih belajar dia membaca, menulis supaya dia pintar di sekolah. Dan kemudian di segi-segi lain pun harus kita bina, dan cara membinanya dengan secara kekerasan begitu kira-kira, Bu. Ya, bagus Ibu. Yang lain ada lagi, Bu? Silakan, Bu. Yang lain, kenapa sih harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu yang selanjutnya apa, Bu? Itulah kalau anak dididik itu harus dididik anak-anaknya kan. Itu dididik belajar mengaji kan di rumah. Iyalah penting mendidik anak, nggak usah dipukul, nggak usah diapain, begitu. Ya, terima kasih Bu Ibu. Nah, jadi kenapa sih harus menjadi orang tua yang baik? Yang pertama ibu-ibu, kenapa harus kita menjadi orang tua yang baik adalah ketika anak itu di rumah, yang menjadi contohnya itu adalah orang tua. Nah, seperti apa orang tuanya, tidak jauh dari orang tuanya, itu juga sifat anaknya. Maka dari itu, orang tua juga harus menjadi contoh untuk anaknya. Jangan hanya menyampaikan saja apa yang dikatakan, sementara dia sendiri tidak sesuai. Nah, jadi ibu-ibu, menjadi orang tua yang lebih baik ini, pembahasannya pertama ialah tips menjadi orang tua hebat. Apa sih tipsnya menjadi orang tua hebat? Yang pertama itu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, kenapa harus mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Itu akan membantu seorang ibu untuk lebih dekat dengan anaknya. Kalau misalnya dia mengingat hal-hal yang baik dengan anaknya, maka rasa sayang kepada anaknya akan meningkat. Nah, yang kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu, harus sesuai dengan perkataan. Jangan yang kita suruh anak kita lain, juga yang kita kerjakan sebagai orang tua lain. Berarti tidak menjadi contoh. Oke. Selanjutnya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Maksudnya ini adalah orang tua harus mengingat hal positif, jangan menyalahkan diri sendiri. Itu intinya, Bu.
Selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ini ibu-ibu, kadang-kadang kita di rumah itu seperti memarahi anak. Kadangkala anak melakukan kesalahan itu dengan melototi mata aja itu sudah termasuk tindak kekerasan. Nah, akibatnya apa ibu-ibu? Akibatnya anak itu salah satunya ketika ia di sekolah, dia tidak percaya diri. Contoh misalnya, disuruh gurunya menjawab, padahal dia tahu kan, cuman karena dia nggak percaya diri, ya udah akhirnya dia diam saja. Nah, artinya nilainya pun rendah. Nah, itu ibu-ibu. Pentingnya juga ketika orang tua itu berdebat dengan suami, alangkah lebih baiknya itu dibicarakan jauh dari anaknya, jangan di depan anak-anak. Ya Bu ya. Oke, selanjutnya memahami perilaku anak. Ini penting juga ibu-ibu. Penting memahami perilaku anak. Nah, ibu-ibu di sini harus memahami bagaimana ini wataknya seperti ini, watak anak ini seperti ini, cara didikannya seperti ini. Itu sebagai orang tua harus dipelajari bagaimana perilaku anak itu tadi. Nah, baru kita baru kita menerapkan apa yang kita sampaikan. Ini cara anak usia dini belajar. Ini juga ibu-ibu penting. Kenapa sih anak-anak itu rata-rata sekolah sekarang banyak kan yang sekolah di TK? Nah, itu penting ibu-ibu. Salah satunya ketika dia sudah menjajaki pendidikan dari awal, maka ketika dia melanjutkan sekolahnya ke jenjang selanjutnya itu akan lebih mudah, akan lebih mempermudah anak tadi, lebih siap. Nah, mungkin itu saja. Ini Bu, yang di depannya tolong satu saja dibaca masing-masing, terus itu Ibu pahami seperti apa Bu? Satu saja, iya. Apabila orang tua tidak mampu, mereka harus dibantu agar aku terhindar dari bahaya. Oke, gimana tuh Bu? Atau yang lain yang lebih mudah dipahami? Yang lain lagi. Iya, boleh. Mungkin Ibu susah mengertinya, bisa yang lain Bu. Harus campur tangan. Semena-mena dan serangan. Nah, itu maksudnya gimana tuh Bu? Tadi kan bukan Nah, jadi ibu-ibu perlu juga ibu-ibu ketahui, terkadang orang tua itu merasa bersalah karena tidak memenuhi kebutuhan anak. Nah, padahal yang paling penting bagi anak itu bukan hartanya Bu, bukan apa yang dibutuhkan itu harus dilengkapi semua, bukan itu. Tapi yang paling penting bagi anak itu adalah kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dan itu kadang-kadang ibu-ibu ini kan lebih sering kerja karena memang tuntutan ekonomi, jadi perhatian untuk anak juga jarang. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi ibu-ibu, harus
sebagai orang tua harus lebih mengerti ataupun lebih meluangkan waktunya untuk berbicara dengan anak. Nah, itu juga akan membantu anak menjadi dia sukses di sekolah. Nah, contohnya dalam pembuatan PR anak di sekolah itu bisa dibantu oleh orang tua. Nah, halo ibu-ibu. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah. Tepuk tangan, Bu. Kita ulang lagi sekali boleh nggak? Hai, Ibu jawab halo. Kalau saya bilang halo, Ibu jawab hai. Setelah itu tepuk Tangan. Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu, setiap kita orang tua harus menjadi contoh untuk anak. Nah, kenapa itu penting? Karena itu akan membentuk perilaku anak mulai dari keluarga ataupun dari contoh orang tuanya sendiri.